Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta salah satu perwakilan dari kalian untuk maju pimpin doa. Iya, Gio. Mari maju, Gio. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ibu akan absen. Apandi? Siap semangat. Alea? Siap semangat. Alexa? Habis semua ya? Ya, baik. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa kerapiannya. Coba perhatikan bajunya, apakah sudah rapi? Pakaiannya sudah? Nah, lalu mejanya sudah rapi? Ya, nah sekarang laki mejanya sudah bersih dari sampah? Oke, lalu meningkatkan, menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nasional. Ya, Pak. Untuk menemukan rasa cinta untuk kepada tanah air. Iya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, tanah air Indonesia. Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Siapa yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Ya, Revan. Masuk kelas tepat waktu. Fandi. Menjaga kebersihan kelas. Mone. Iya, izin kepada guru ketika ingin ke toilet atau menyimak penjelasan guru. Ya, yo. Menjalankan piket kelas. Nah, itu kesepakatan kelas yang kalau kita buat bersama harus dijalankan. Ya toh? Apa makanan yang kalian makan sehari-hari? Sayur. Ya. Nasi. Sayur putih. Kangkung juga. Ada lagi? Wortel. Alexa, Aurin. Terong, Alexa. Oke. Nah, makanan yang kalian makan, apakah ada yang berasal dari tumbuhan? Ada. Ya, contohnya tadi yang sudah disebutkan terong, kangkung, wortel. Apa persamaan hewan dan tumbuhan? Ya, Reva? Sama-sama bernapas, Mone. Sama-sama makhluk hidup. Sama-sama mencari makanan. Sama-sama berkembang biak. Nah, kalau ada persamaan, pasti ada perbedaan. Kira-kira apa perbedaan tumbuhan dan hewan? Hewan bisa berpindah tempat, tetapi tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Bagus, ya.
sapi. Hewan bisa berbicara, tetapi tumbuhan tidak bisa berbicara. Iya, sudah paham ya apa perbedaan tumbuhan dan hewan? Ya. Jadi topik kita hari ini adalah bagian tubuh tumbuhan. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar atau objek nyata dan menyimak video. Ya. Yang pertama, peserta didik dapat memerinci bagian utama tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan fungsi masing-masing bagian tumbuhan dengan benar. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyusun kembali potongan puzzle gambar tumbuhan menjadi gambar yang utuh dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Kita tetap semangat supaya kita bersemangat dalam belajar. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, silakan berdiri. Kita tepuk semangat ya. Siap? Ya, tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Dan dan dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Say. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke, satu kali lagi. Lebih semangat lagi. Oke, satu kali lagi. Siap? Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Dan dan dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Say. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Ya. Ada tumbuhan apa ini? Sisa. Yang ini? Wortel. Sayur guling. Terong. Nah, ini adalah gambar jenis-jenis tumbuhan. Ya. Sudah diamati? Sudah. Nah, sekarang Ibu ada tumbuhan yang Ibu sudah persiapkan. Ya. Kalian amati tumbuhan ini. Ya. Kalian amati mulai dari bawah sampai di atas. Nah, pertanyaan Ibu, tumbuhan yang kalian amati, ya, bagian-bagian apa sajakah yang ada pada tumbuhan ini yang sudah kalian amati? Ya, Reva, ada akar. Yang lain, Alexa, ada batang. Oke, yang di sebelah, ya sebelah sini. Ada buah. Oke, ada buah. Apa? Ada daun. Ada bunga. Ya, ada bunganya. Ya, ada bunganya. Oke. Kalian sudah menyebutkan bagian tumbuh-tumbuhan. Tentang bagian tumbuh-tumbuhan, uh, Ibu ingin kalian menyimak video berikut ini ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat Tentang bagian tumbuh-tumbuhan, Ibu ingin kalian menyimak video berikut ini ya.
Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah akar tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Oke. Kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Nah, ini Mia memberikan alasannya karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, seperti tadi yang di dalam video, yang sudah dijelaskan dalam video. Nah, tumbuh-tumbuhan itu sama seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki. Tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya, ya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Sama seperti kita. Ada tangan, ada badan, ada kaki. Nah, setiap bagian-bagian tubuh kita memiliki fungsinya masing-masing. Sama seperti tumbuhan, ya. Nah, tujuannya masing-masing itu untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Nah, seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tumbuhan dan apa fungsinya masing-masing? Sekarang Ibu akan jelaskannya. Nah, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama daun, kedua bunga, ketiga buah, yang keempat batang, lalu yang kelima akar. Apa fungsi daunnya? Nah, dengarkan ya. Fungsi daun. Nah, daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan tempat tumbuhan membuat makanan. Nah, disinilah tempat tumbuhan
membuat makanan. Oh, berarti tumbuhan bisa membuat makanan sendiri dong, Bu? Ya, betul. Tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Sama seperti kita juga bisa membuat ini makanan. Nah, makanan ini setelah dibuat, ya, makanan itu dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Nah, lalu yang berikutnya, jelaskan tadi dari materi yang dijelaskan. Ada pertanyaan? Ya? Oke, bagus. Pintar Reva. Pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan dari Reva nih, ya. Apakah semua tumbuhan itu berbuah, Bu? Nah, siapa yang bisa menanggapi? Tumbuhan itu berbuah, panggil. Tidak semua tumbuhan berbuah. Betul kan? Betul. Tidak semua tumbuhan itu berbuah. Contohnya tadi yang digambar tadi ya, ada wortel. Wortel tidak berbuah, tetapi dia berumbi di dalam tanah, menyimpan cadangan makanannya itu di akar. Ya. Jadi tidak semua tumbuhan itu berbuah. Ingat itu ya. Ingat. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Sudah jelas materinya? Sudah paham? Oke, kalau begitu Ibu akan bagi kelompok. Kelompok kupu-kupu, kelompok kelinci, dan kelompok kucing. Nah, kelompok kupu-kupu nanti Ibu akan bagikan artikel atau buku bacaan itu dibaca. Bukunya dibaca, lalu nanti kelompok yang untuk membuat gambar, ya, gambar. Sebentar Ibu akan bagikan contoh gambar. Nanti kalian menggambar satu tumbuhan, lalu kalian menuliskan fungsi masing-masing dari bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke? Bisa? Nah, kelompok kucing nanti Ibu sudah siapkan puzzle, memasang potongan puzzle menjadi tumbuhan utuh, gambar tumbuhan utuh. Ya, Ibu akan bagikan puzzle-nya sebentar, didiskusikan dengan teman sekelompok. Temannya bagian yang akarnya siapa, buahnya siapa, ya, lalu untuk bunganya siapa, lalu yang batangnya siapa, lalu daunnya siapa. Nanti untuk ketua kelompoknya ya, tentukan teman-temannya yang bagiannya siapa yang bagian akar. Lalu yang berikutnya, kelompok puzzle. Ibu sudah siapkan kertas karton, ya, dengan potongan puzzle, lalu lem. Nah, dengarkan, ini potongan puzzle ditempel di kertas menggunakan lem, disusun sampai dengan dapat itu satu gambar tumbuhan utuh. Oke? Lalu tuliskan fungsi masing-masing tumbuhan tersebut, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Bisa dikerjakan? Oke, silakan diterima. Ya, baik, semangat. Oke, semangat ya. Sekarang bisa dimulai didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Oke. Ya, siap sudah. Yang utuh. Sampai dia ketemu pasangannya yang utuh. Jangan langsung dilem ya. Oke. Oke. Kalau sudah. Oke. Oke. Nanti ditulis masing-masing bagian tumbuhannya itu ya. Sudah ada hasilnya? Sudah. Oke, baik. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan di depan masing-masing
dari masing-masing kelompok ya. Siapa yang mau maju dahulu nih? Kelompok mana? Kelompok kucing. Ya, oke, kelompok kucing. Mari maju silakan kelompok kucing. Ketua kelompoknya siapa? Nah, yang pegang ini boleh ini. Oke ya. Oke, kasih supaya itu bisa. Oke. Geser ke sana. Oke. Ya, silakan kelompok kucing. Teman-teman, kami dari kelompok kucing ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Bagian-bagian penggunaan. Bagian-bagian yang pertama ada akar. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Oke. Ya, selanjutnya. Dan yang kedua batang. Batang berfungsi menyelesaikan air dan nutrisi ke bagian tubuh tumbuhan. Oke. Yang ketiga daun. Oke. Daun berfungsi untuk tempat berfotosintesis. Oke. Ya. Yang keempat bunga. Bunga berfungsi untuk tempat berkembang biakan tumbuhan. Yang kelima buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke, hebat, luar biasa. Salut untuk kelompok kucing, ya. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kucing. Silakan. Tepuk tangan satu kali lagi untuk kelompok kucing. Sekarang kasih tepuk apa untuk kelompok kucing? Tepuk salut. Tepuk salut ya. Oke, kita tepuk salut dulu untuk kelompok kucing. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oke. Ya. Itu yang akan maju untuk menjawab soal yang ada di game sebelumnya. Oke, siap? Ibu akan acak dulu. Kira-kira siapa yang dapat giliran pertama? Atta. Oke, maju Atta. Oke, Atta kita klik dulu mulai ya. Atta mau nomor berapa? Nomor 8. Oke, siap, baca soal dan dijawab.
untuk Fandi. Pembelajaran hari ini kira-kira kesepakatan kelas apa yang kalian sudah lakukan hari ini? Ya, berdoa sebelum mulai pelajaran. Menyimak penjelasan guru baik. Oke, apa lagi? Masuk ke waktunya. Izin kepada guru ketika ingin keluar kelas seperti tadi Yon ya. Bekerja sama luar biasa, bekerja sama dalam kelompok luar biasa. Jadi kesepakatan kelas yang kalian sudah sepakati, sudah lakukan hari ini, sudah dilakukan dengan baik. Nah, baik. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan satu hal lagi tentang 4 kata ajaib. Ingat 4 kata ajaib? Oke, yang pertama. Maaf, oke, maaf. Permisi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Nah, kalau kata maaf kita gunakan pada saat apa? Melakukan kesalahan. Lalu kata permisi kita gunakan pada saat apa? Ketika kita melewati orang. Oke, baik. Lalu kata tolong kita lakukan saat kita meminta bantuan kepada orang, harus menggunakan kata tolong. Lalu yang terakhir, terima kasih. Pada saat apa kita menggunakan kata terima kasih? Orang menolong kita. Iya, pada saat kita diberi bantuan atau orang menolong kita. Nah, baik. Sebelum itu Ibu ingin kalian mengajarkan lembar refleksinya ya, untuk menuju doa baik mulai hari. Ya, silakan. Ya.